Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Langit kota Banyumas mulai redup. Awan kelabu menggantung berat, pertanda hujan akan turun kapan saja. Di tengah hiruk-pikuk jalan raya yang mulai padat, seorang gadis muda berjalan sendirian sambil menuntun motor bebek tuanya yang mogok di tengah jalan. Bajunya sederhana, kaos hitam panjang dengan jaket jeans lusuh, celana hitam, dan sandal jepit. Namun di matanya, ada tatapan yang tenang, tapi dingin namanya Rara. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Beberapa warga pasar yang melihatnya sempat bergumam bahwa gadis itu aneh, tak banyak bicara, jarang tersenyum, dan entah mengapa, sering terlihat berada di tempat-tempat kejadian kecelakaan tanpa alasan jelas. Sore itu, Rara menuntun motornya ke pinggir jalan, hendak mencari bengkel. Tapi belum sempat ia melangkah lebih jauh, 3 motor patroli polisi berhenti tepat di depannya. Sirine kecil menyala singkat. Kamu, seru salah satu polisi bertubuh gempal, bernama Bribka Andi, dengan suara lantang. Dari tadi saya perhatiin, kamu mondar-mandir di sini. Kamu ini siapa? Rara menatap sekilas, lalu menjawab pelan, motor saya mogok, Pak. Namun nada tenangnya justru membuat Andi makin tersinggung. Jawabnya jangan santai begitu. Sekarang musim begini banyak cewek pura-pura kesusahan, ternyata komplotan maling motor. Tunjukin identitas kamu. Rara terdiam. Ia memang tidak membawa KTP, dompetnya tertinggal di kos. Tapi sebelum sempat menjelaskan, 2 polisi lain sudah turun dan mendekat kasar. Cek tasnya. Jangan-jangan bawa barang curian, kata Bribka Andi sambil menyalakan rokoknya. Rara langsung memeluk tas kecil di dadanya. Jangan dibuka, Pak. Itu barang pribadi. Namun ucapan itu justru memicu tawa kasar dari mereka. Wah, malah ngatur polisi, ya? Teriak salah satu polisi bernama Bribtu Joko, sambil mendorong bahu Rara. Kalau gak salah, gak usah takut. Dalam hitungan detik, ketiganya menarik paksa tas Rara. Tas itu robek, isinya berhamburan. Botol kecil berisi cairan hitam, seikat bunga melati kering, dan potongan kain merah kusam. Bribka Andi mendelik. Ini apaan? Kamu dukun? Hah? Warga mulai berkumpul, sebagian menatap penasaran. Rara memungut perlahan kain merah itu dan berkata lirih, saya hanya belajar menjaga diri, Pak. Menjaga diri? Dari siapa? Dari kami? Joko menertawakan. Udah, bawa ke pos aja. Periksa sekalian, siapa tahu ada unsur perdukunan. Bisa bahaya. Tanpa ampun, mereka menggiring Rara ke mobil patroli. Tangannya diikat dengan kabel ties, diseret kasar di depan umum. Orang-orang mulai berbisik, ada yang iba, ada yang takut. Tapi Rara tetap diam, hanya menunduk dalam mobil. Andi terus menginterogasi. Kamu kerja di mana? Siapa yang ngajarin kamu bawa barang aneh gini? Rara menatap kaca jendela, melihat pantulan wajahnya yang pucat. Bapak tidak akan mengerti, katanya pelan. Anda pikir kamu siapa? Hah? Bentak Joko sambil menampar ringan pipinya. Namun saat tangan Joko menempel di kulit Rara, seketika tubuhnya kaku. Matanya membelalak, wajahnya pucat. Ia menarik tangannya cepat-cepat, seperti terkena listrik. Apa ini? Joko panik,
Menatap tangannya yang gemetar, Andi menatap heran. Kenapa? Joko? Gak tahu, Pak. Kayak kesetrum tadi. Panas banget tangannya. Rara menoleh perlahan, menatap mereka dengan mata merah samar. Entah karena pantulan cahaya senja, atau sesuatu yang lebih gelap. Saya sudah bilang, jangan menyentuh saya. Suasana mobil tiba-tiba mencekam. Angin yang tadinya biasa, berubah dingin menusuk. Radio mobil mendadak berisik, seperti menangkap suara bisikan samar. Bribka Andi mulai geram. Dasar orang gila. Nih, biar kapok. Ia menghentikan mobil di jalan sepi dan membuka pintu belakang. Turun kamu, perintahnya keras. Rara diam. Tapi begitu ia melangkah keluar, hujan mulai turun deras. Petir menyambar jauh di langit. Andi mendorongnya hingga terjatuh di lumpur. Kamu pikir bisa main ilmu-ilmuwan sama polisi? Hah? Mau sok mistis segala? Ia kemudian memerintahkan dua anggotanya untuk mengikat Rara ke pohon pinggir jalan. Kabel tie semakin kencang, hujan mengguyur deras, dan gadis itu hanya menunduk diam. Rasain. Besok baru tahu rasa kalau udah di kantor. Namun saat mereka kembali ke mobil, langkah Andi mendadak berhenti. Ia menoleh pelan ke arah Rara. Di tengah hujan deras dan kilat yang membelah langit, Rara masih berdiri tegak, padahal tubuhnya seharusnya terikat kuat di pohon. Kabel ties itu sudah putus, dan matanya kini menyala merah samar. Andi mematung, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Joko, kamu lihat gak itu? Tapi Joko tak menjawab. Tubuhnya tiba-tiba lunglai, jatuh berlutut di tanah, wajahnya membiru. Rara melangkah perlahan ke arah mereka, rambutnya basah, dan suara petir bergemuruh di belakangnya. Dengan nada datar ia berkata, Bapak sudah kelewatan. Saya sudah diam, tapi kalian memaksa membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak dibangunkan. Andi mundur satu langkah, gemetar. Siapa kamu sebenarnya? Rara menatap tajam. Saya, bukan siapa-siapa. Tapi ilmu yang saya jaga, tidak mengenal ampun bagi yang menindas tanpa sebab. Kilatan petir kembali menyambar, menerangi wajahnya yang kini tampak bukan manusia sepenuhnya. Dan di detik itulah, semua mulai berubah. Hujan semakin menggila malam itu. Petir membelah langit berkali-kali, menerangi jalanan sepi yang kini hanya berisi 4 orang, 3 polisi yang mulai panik, dan satu gadis misterius yang berdiri di tengah hujan deras tanpa berkedip. Rara masih menatap mereka dalam diam. Bajunya kuyup, rambutnya menempel di pipi, tapi yang paling menyeramkan adalah matanya yang kini memancarkan cahaya merah samar setiap kali kilat menyambar. Bribka Andi mencoba tegar, tapi suaranya mulai gemetar. Hei! Jangan macam-macam. Kamu pikir saya takut? Hah? Saya bisa bawa kamu ke kantor, saya bisa laporin kamu pakai pasal penyerangan petugas. Rara tidak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, bibirnya bergerak perlahan seperti melafalkan sesuatu. Namun suara hujan menelan semua kata-kata itu. Tiba-tiba, lampu mobil patroli berkedip-kedip, lalu mati total. Mesin yang tadi masih menyala, kini diam tanpa suara. Bribtu Joko yang tadi pingsan mulai menggigil. Matanya terbuka setengah, tapi ia hanya bisa berbisik lemah. Pak, saya dengar suara orang nangis. Pak, Andi menoleh cepat. Apa maksud kamu? Di telinga saya, ada suara perempuan nangis. Pak, dekat banget, dan benar saja. Di antara deru hujan, samar-samar terdengar suara tangisan lirih. Tangisan itu datang dari arah belakang pohon tempat Rara tadi diikat. Suara itu pelan, serak, dan penuh kesedihan. Seperti seseorang yang menangis menahan dendam selama bertahun-tahun. Ya Allah, gumam salah satu polisi yang paling muda.
Bribda Rangga. Ia merapatkan jaketnya dan mundur beberapa langkah. Pak, saya gak enak. Pak, kita salah tangkap orang kayaknya. Andi mulai gusar, tapi egonya menolak kalah. Udah diam kamu. Ini cuma mainan setan. Dia mau nakutin kita aja. Namun begitu Andi melangkah mendekati Rara, tanah di bawah kakinya mendadak bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Rara mendongak perlahan, wajahnya pucat, tapi matanya kosong. Seperti bukan dirinya sendiri lagi. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Dulu, kalian pernah dengar nama Rawa Rontek?" Ketiganya saling pandang. Tak ada yang menjawab. Itu ilmu, lanjutnya, yang menjaga tubuh agar tak bisa mati sebelum waktunya. Tapi bukan tanpa harga. Ilmu itu menuntut keseimbangan. Andi menelan ludah. Apa maksud kamu? Rara menatapnya lurus. Setiap kali aku disakiti tanpa alasan, ilmu itu akan membalas dengan sendirinya. Begitu kalimat itu selesai, angin berembus kencang, dan petir menyambar pohon besar di belakang mereka. Batangnya pecah, menimbulkan suara menggelegar. Dalam cahaya petir itu, mereka melihat bayangan samar perempuan lain berdiri di belakang Rara. Mengenakan kain putih panjang, rambutnya menutupi wajah. Bribda Rangga langsung berteriak histeris, "Astagfirullah!" Ia melempar senter dan berlari menuju mobil. Tapi saat ia membuka pintu, tubuhnya seperti diseret sesuatu ke dalam kegelapan. Ia berteriak minta tolong, namun suaranya terhenti begitu saja, lenyap dalam hujan. Andi dan Joko terpaku. "Rangga!" teriak mereka bersamaan. Tapi yang mereka dengar hanya suara hujan dan desir angin. Rara melangkah maju, pelan tapi pasti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur yang aneh, bukan hitam, melainkan merah gelap seperti darah. Andi mengangkat pistolnya dengan tangan gemetar. "Jangan mendekat. Saya tembak." Tapi saat ia menarik pelatuk, pistol itu hanya berbunyi klik, tanpa peluru. Padahal tadi penuh, Rara hanya tersenyum tipis. "Pelurumu gak akan bisa menyentuhku, Pak. Ilmu ini melindungiku dari orang yang niatnya menindas." Bribtu Joko sudah gemetar hebat. Ia berlutut, menatap Rara dengan mata ketakutan. "Tolong, saya gak tahu. Kami cuma nurut perintah atasan." Rara berhenti. Tatapannya melembut sedikit, namun suara tangisan samar di sekitar mereka makin keras, seolah tidak setuju. "Ilmu ini bukan milikku sepenuhnya," bisiknya lirih. "Ada roh yang ikut menjaga." Mereka tidak suka manusia yang suka menyakiti tanpa alasan, dan tiba-tiba, sesuatu keluar dari tubuh Joko. Asap hitam melingkar, seperti kabut tebal. Dari balik kabut itu muncul bayangan perempuan yang sama, dengan wajah rusak seperti terbakar. Ia mendekati Joko, menyentuh wajahnya, dan Joko langsung menjerit kesakitan. Andi yang melihatnya langsung melangkah mundur ketakutan. "Cukup! Hentikan. Apa maumu?" Rara menatapnya dalam-dalam. "Cuma satu, Pak. Jangan lagi serat, hina, atau sakiti orang yang tidak bersalah." Ia menengadahkan tangan, dan seketika kilatan petir besar menyambar langit tepat di atas kepala mereka. Cahaya putih menyilaukan semua orang, dan ketika cahaya itu memudar, Rara sudah tidak ada di tempat. Yang tersisa hanya tas lusuhnya yang tergeletak di tanah, basah kuyup oleh hujan, bersama kabel ties yang sudah terbakar putus. Beberapa jam kemudian, polisi patroli lain datang ke TKP setelah menerima laporan warga soal suara jeritan dan sambaran petir aneh. Mereka menemukan Bribka Andi duduk sendirian di tanah, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Ketika ditanya, ia hanya menjawab pelan, "Dia gak manusia biasa.
Dia hidup dan mati bersamaan. Petugas menemukan dua anggotanya dalam kondisi tak sadarkan diri, dengan tanda seperti bekas terbakar di dada. Tak ada penjelasan logis. Tapi satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di kaca belakang mobil patroli yang mati itu, tertulis dengan lumpur. Jangan sakiti yang lemah. Aku selalu melihat. Seminggu kemudian, di sebuah gang kecil dekat pasar, seorang pedagang melihat gadis berpakaian sama, jaket jeans, celana hitam, motor bebek tua yang kini sudah diperbaiki. Ia tersenyum sopan pada pedagang itu, membeli air mineral, lalu berlalu tanpa sepatah kata. Tapi saat pedagang itu menoleh, gadis itu sudah menghilang di tikungan jalan, dan di tempat ia berdiri tadi, tercium samar aroma bunga melati kering.